Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 bab 1 dan ini adalah bagian D tentang sosialisasi dalam masyarakat. Yang pertama adalah tentang sejarah lisan. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang. Contohnya, adanya cerita rakyat yang merupakan cerita yang sudah diturunkan turun-temurun dilestarikan. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau artefak. Sumber tertulis contohnya adalah prasasti, silsilah keluarga atau dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, dan juga notulen rapat. Sedangkan sumber benda contohnya yaitu monumen, misalkan piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, ataupun lukisan. Kemudian ada ornamen, relief atau gambar-gambar. Kemudian grafis, contohnya adalah peta, perencanaan kota, sketsa topografi, sidik jari, atau juga tabel statistik. Dan fonografis atau rekaman suara. Itu adalah contoh dari sumber benda. Sedangkan sumber lisan, yang pertama adalah kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah atau dikenal dengan oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, akan direkam dan ditranskripkan ke dalam kertas. Kemudian yang kedua adalah berupa tradisi lisan atau oral tradition, misalnya mitos, legenda, dongeng, dan juga cerita rakyat. Tradisi lisan ini lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan. Kenapa? Karena perlu menangkap kenyataan di belakang cerita yang didukung oleh dokumen seperti arsip atau buku. Apa yang dimaksud dengan mitos? Mitos itu adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Sedangkan legenda, pengertiannya adalah cerita rakyat zaman dulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Adapun dongeng adalah prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita, di mana isi dongeng itu kebanyakan penuh dengan hayalan. Cerita rakyat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. Kemudian, ciri yang kedua, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi hal yang berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. Yang keempat, penciptanya tidak diketahui. Ciri yang kelima, menjadi milik bersama. Yang keenam, mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan ciri yang ketujuh adalah mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Pembahasan berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral
Artinya, bahwa keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki ciri-ciri: 1. Melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, atau aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, sulit merasa puas. Dan yang kelima, ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Sosialisasi. Pengertian dari sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus hingga membentuk kepribadian seorang individu. Siapa saja yang menjadi agen sosialisasi? Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting. Keluarga terdiri dari sistem keluarga inti atau nuclear family dan sistem kekerabatan atau extended family. Kemudian, sosialisasi dalam keluarga termasuk kelompok primer, dan sosialisasi dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Agen sosialisasi yang berikutnya adalah sekolah. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan untuk menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi untuk mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Agen sosialisasi sekolah merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Yang ketiga adalah kelompok sepermainan. Kelompok sepermainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Yang keempat, media massa. Media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Jenis media massa dapat berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, atau media sosial digital lain. Dan media massa ini merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Proses sosialisasi. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, proses sosialisasi menekankan pada kemampuan anak untuk memahami dunia. Adapun tahapan dari sosialisasi, yang pertama adalah tahapan sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Merupakan tahap pertama bagi bayi untuk belajar, terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya dengan secara fisik, menjelajahi lingkungannya. Kemudian pada fase ini, pencapaian utamanya adalah pemahaman bahwa lingkungan memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Tahapan sosialisasi yang kedua adalah praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk merepresentasikan suatu objek dan gambar secara simbolis. Tahapan yang ketiga, operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun, di mana anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan antara sebab dan akibat. Tahapan yang keempat adalah operasional formal, yaitu usia 11-15 tahun. Merupakan tahap remaja, dan anak-anak pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan dan melaluinya secara teoritis untuk mencapai sebuah solusi. Demikian rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 7 tentang sejarah lisan dan juga sosialisasi dalam masyarakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.